teman kita lagi bangun, kita juga ikut terlibat di dalamnya. Namanya juga keluarga, namanya juga kita bersaudara. Kita harus dukung juga mereka yang sedang membangun, yang sedang melakukan aktivitas, karena kita adalah saudara di dalam satu negeri kita, yaitu Indonesia. Berikan tepukan tangan, haleluya, luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri. Saya adalah Pendeta Yohanes Siombing. Kalau Siombing itu udah pasti dari Papua ya? Bukan ya? Dari mana itu kalau Siombing? Oh dari Tarutung ya, Karanganyar katanya di belakang. Ya, saya sudah punya istri, bukan baru satu, tapi satu. Karena saya seringkali dengar pendeta, istri saya baru satu. Berarti kalau baru satu kan ada keinginan untuk dua. Jadi istri saya satu, lalu anak saya 4, dan sudah berkeluarga 3, cucu sudah 4, lalu satu lagi belum berkeluarga, dan itulah keluarga kami. Saya melayani juga di sini, persis di ruko ini kita melayani setiap hari Minggu jam 9 pagi kita ada pelayanan, doa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan di ruko yang walaupun sederhana, kecil, tapi kita di situ aman beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 mulai. Saya akan bacakan bagi kita kelahiran Yesus Kristus. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah dibangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah Natal Oikumene bersama dengan Gereja Betel Indonesia, Jemaat Mawar Sarun Harapan Segara City yang ada di tempat ini, kita mengambil tema Allah menyertai kita, atau Allah beserta kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang lahir di kandang domba, di palungan, dan disebut namanya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bapak Ibu Saudara, kenapa itu terjadi? Karena pada awalnya Allah menciptakan manusia. Dengarkan kalimat firman yang berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Allah menciptakan manusia itu segambar, serupa dengan Allah. Dikatakan, marilah kita ciptakan manusia itu segambar serupa dengan kita, maka kita berikan mereka kuasa untuk menguasai segala apa yang kita ciptakan. Karena pada hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, Tuhan Allah ciptakan langit bumi dan segala isinya. Di hari ke-6 itu diciptakan manusia, dan manusia yang diciptakan ini adalah yang terbuat dari debu tanah, itu bernama Adam. Tapi ada yang bernama Hawa, terbuat dari tulang rusuk. Inilah hebatnya Tuhan. Kalau tadi kita punya pujian, Allah Maha Besar, berarti kita melihat kemahabesaran Tuhan. Susah apa bagi Tuhan untuk membentuk seorang manusia dari debu tanah? Itu sudah dibuktikan oleh Tuhan. Maka Adam terbentuklah dari debu tanah.
Lalu setelah itu Bapak Ibu Saudara, bahwa Adam ini tidak ada perbuatan laki-laki, tidak ada perbuatan perempuan. Kok bisa? Kan harusnya ada pertemuan antara laki dan perempuan, maka terjadi manusia. Tapi kalau bagi Allah, apa saja dia bisa bikin. Yang setuju katakan amin. Apa saja dia bisa bikin. Berarti dia terbuat dari debu tanah. Lalu kalau Hawa, dia terambil dari tulang rusuk. Dia nggak dibutuhkan perbuatan manusia perempuan, hanya dari tulang rusuk laki-laki. Jadilah dibangunkannya yang bernama Hawa, dan dijadikan mereka jadi satu, suami istri. Di manakah mereka ditempatkan? Ditempatkan di taman yang ada di Eden. Di taman yang ada di Eden itu Tuhan sudah ciptakan segala-galanya. Tuhan sudah ciptakan keperluan manusia itu. Maka Bapak Ibu Saudara, saudara nggak usah terlalu pusing dengan keperluan. Haleluya. Kita nggak perlu terlalu pusing dengan keperluan. Masalah soal makan, minum, dan pakai kita nggak perlu terlalu pusing. Kenapa? Karena Allah sudah menempatkan segala sesuatu yang diciptakan itu, kata firman Allah, ditaruh di bawah kaki orang benar. Haleluya. Makan, minum cuma di bawah kaki. Tapi kita bisa stres, pusing 7 keliling cuma cari makan. Tapi kita nggak pernah pusing 7 keliling cari Tuhan, yang menjadikan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Adam dijadikan dari debu tanah, Hawa dijadikan dari tulang rusuk tanpa perbuatan tangan manusia. Tapi dengarkan, Yesus datang ke dunia, dia tanpa perbuatan seorang laki yang bernama Yusuf. Dia ada dengan sendirinya, ditaruh oleh Roh Kudus di kandungan daripada Maria. Kok bisa? Itulah Allah. Apa yang Tuhan tidak bisa buat? Apa yang Tuhan tidak bisa kerjakan? Hari ini, dari tadi pagi saya lihat gelap semuanya. Kita cuma berdoa. Ya Rab, tim doa semua ada di atas. Mereka berdoa. Kita harap Tuhan tolong supaya hujan tidak turun. Allah mengerjakannya. Berarti Tuhan kita hebat dan terlalu ajaib. Dia melakukan apa saja seturut dengan maunya. Jadi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kita tidak perlu gentar, kita tidak perlu takut dengan apapun juga. Yesus Kristus itu merupakan Allah yang menyuruhnya, mengutusnya datang ke dunia. Karena tadi saya katakan Allah menciptakan manusia itu segambar serupa dengan Allah. Tapi dalam pasal yang ketiga Kejadian, manusia itu jatuh dalam dosa. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara, manusia itu diusir dari Taman Eden. Diusir berarti bukan dibuang. Beda dengan Lucifer. Lucifer itu berontak di surga, dibuang ke dunia. Tetapi Adam dan Hawa tidak dibuang, cuman diusir. Waktu Adam dan Hawa diusir, Allah berpikir keras bagaimana cara untuk menjangkau manusia itu. Maka oleh karena itu kita lihatlah, peristiwa Natal adalah merupakan sebuah peristiwa besar. Karena inilah merupakan sebuah pemikiran sempurna Allah yang menciptakan sesuatu pemikiran. Bagaimana dia mengembalikan manusia yang diusir itu kembali menjadi segambar dengan Allah. Itulah Natal Bapak dan Ibu Saudara. Andai kata Natal tidak ada, kita tetap jauh daripada Tuhan. Berupaya Adam dan Hawa membangun perbuatan-perbuatan baik supaya ada hubungan dengan Tuhan Allah, tidak bisa. Tetapi dengan hadirnya Sang Raja yang bernama Yesus Kristus, bayi Natal yang lahir di kandang domba, itulah yang membuat kita punya hubungan dengan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bicara tentang Allah beserta kita. Allah beserta kita. Pertanyaannya cuma sini. Siapakah yang disertai oleh Tuhan? Saudara, kalau saudara disertai oleh Tuhan, gak usah takut tentang apapun di depan kita. Orang berkata tahun 2023 tahun susah, krisis global, dan tahun bermacam-macam saudara. Tapi saya terlalu yakin Allah yang kusembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang sanggup untuk menolong, Allah yang sanggup membuka jalan, Allah yang sanggup memberikan hikmat bagi kita, mengerjakan sesuatu yang dapat membawa kita kepada kehidupan. Kita tidak akan pernah dibiarkannya untuk meminta-minta roti. Itulah kata firman Allah. Maka oleh karena itu, siapakah yang disertai oleh Tuhan?
Ada beberapa hal yang saya temukan dari ayat Alkitab ini. Alkitab berkata bahwa Yusuf ini adalah orang yang tulus hati. Berarti siapakah yang disertai oleh Tuhan? Mereka yang tulus hatinya. Jadi Bapak Ibu, kalau kau tulus, suami tulus cari nafkah untuk istrinya, istri tulus untuk melayani suami dan anak-anaknya, keluarga semacam inilah yang disertai oleh Tuhan. Haleluya. Keluarga semacam inilah yang disertai oleh Tuhan. Di saat kau tulus, suami tulus bekerja, tidak perhitungan, tidak marah-marah pulang dari kerja, lu cuma tenang-tenang di rumah, saya capek kerja. Nah itu kan bagian kita sebagai laki, mengerjakan apa saja. Yang penting istri anak kita terpenuhi kebutuhannya, supaya sejahtera rumah tangga kita, ada shalom di rumah tangga kita. Maka oleh karena itu yang kita butuhkan adalah ketulusan, supaya istri kita aman, anak kita aman. Demikian juga sebagai istri harus tulus melayani suaminya. Kalau memang dia pulang dari kerjaan, sedikit mungkin ada muka nggak enak, saudara, istri harus mampu agak sedikit pijit dulu pundaknya sedikit. Lalu sayang mau minum apa? Kasih sedikit kopi. Lalu kaos kakinya juga bisa dibuka walaupun baunya udah bau terasi. Ya nggak apa-apa, saudara. Itu istri yang tulus. Jangan kau peluk suamimu hanya karena bau parfum. Jadi bau keringat pun harus dipeluk. Itu ketulusan. Yusuf ini seorang sang suami yang tulus. Suami juga nggak boleh mencemarkan nama istrinya. Istri juga nggak boleh cemarkan nama suaminya. Tapi betul-betul tulus untuk menjunjung. Supaya apa? Supaya ada shalom di tengah keluarga kita. Shalom hilang dari keluarga, hilang berkah. Shalom hilang dari tengah keluarga, hilang segala sesuatu. Shalom itu adalah nilai tertinggi dalam keluarga kita. Saya dengan istri, saya cuma bangun sebuah hubungan. Kami dua-dua cuma bangun hubungan. Dari tahun 97 kami ada di Tarumajaya melayani Tuhan. Berbagai macam pergumulan kehidupan kami boleh alami, tapi kami bangun terus ketulusan dalam melayani Tuhan. Ketulusan saya melayani istri saya, ketulusannya melayani saya. Ini kami bangun sehingga kami boleh melihat bagaimana Allah memberkati rumah tangga kami. Yang kedua, saudara, yang kita lihat, kita temukan di sini, Maria ini Alkitab bilang dia masih perawan. Siapakah yang disertai Tuhan? Alkitab bilang dia masih perawan. Artinya ini menggambarkan sebuah kekudusan. Saudara, kalau mau disertai oleh Tuhan, hidup kita harus tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Tidak ada boleh kebohongan di rumah tangga. Harus jaga kekudusan. Tidak boleh ada kebohongan-kebohongan di rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga kacau karena kebohongan. Suami berbohong sama istri, istri bohong sama suami, anak-anak bohong sama orang tua bohong sama anak-anak. Ini bikin kacau di rumah tangga. Bagaimana Tuhan menyertai kita kalau sudah ada kebohongan? Allah cuma menyertai kita saat kita hidup dalam kesucian. Kita hidup dalam kekudusan. Suatu ketika ada satu keluarga. Keluarga ini cukup lumayan kaya raya. Suaminya sudah pensiun, istrinya masih kerja. Tibalah saatnya hari Minggu, si ibu ini pergi belanja. Waktu dia pergi belanja, ditemukan di situ ada pohon gelombang cinta. Pernah dengarkan pohon gelombang cinta? Bunga gelombang cinta. Itu dulu mahal, saudara. Nah, lalu ketika dia pergi, dia beli bunga, dia lihat bunga ini, udah bagus banget nih bunga. Lalu dia bilang, "Bang, ini berapa duit?" Dia bilang 1,5. 1,5 apa? 150.000? Oh bukan, 1.500.000. Lalu karena dia seorang kaya, 1.500.000 buat apa? Tapi di rumahnya bapaknya itu orang yang perhitungan. Lalu dia bilang, udah masukin ke mobil saya, dia bayarlah 1,5 juta. Setelah dia bayar 1,5 juta, dia bawa pulang, tiba di rumah, suaminya nanya, "Loh mak, ini bunganya kok bagus banget. Dari mana? Beli, berapa duit?" Nah, ini kalau bapaknya itu kalau udah uang, langsung berapa duit? Nah, tenang aja Pak, harganya murah. Berapa? 1,5. 1,5 apa? 150. Oh ya udah, taruh di situ.
Dia pikir 150.000 tidak ada guna bagi orang kaya. Dia taruh, hari Seninnya ibunya pergi kerja, suaminya kedatangan tamu. Waktu kedatangan tamu dia lihat, "Bang, ini kok kamu punya bunga kok bagus banget." "Iya, istri saya beli katanya 150.000. "Pak, kalau begitu saya titip aja. Bagaimana kalau saya beli 750.000 rupiah?" Suaminya kasih dong. Dia pikir, waduh, nanti istri saya pasti senang melihat saya. Pasti bangga karena ada kasih untung. Dari 150.000 menjadi 750.000. Berarti untung berapa tuh? 600.000 rupiah. Udah, sudah aman, dia senang. Berarti sebentar sore istri pulang, saya kasih uang 750.000, kopi akan datang di meja tanpa diminta. Biasanya kan ibu-ibu begitu kan? Ada dulu sesuatu baru ada di meja. Kalau nggak ada, iya. Jadi ada juga supir Metro Mini, dia pulang dari narik, itu istrinya sudah selalu bikin bangku panjang di dekat nako begitu, ditaruh di situ, dikasih sarung. Lalu dia bilang begini, waktu suaminya gitu ketok, tok tok tok. "Siapa?" "Saya, mah." "Oh ya udah. Coba tunjukin apa yang kau bawa. Coba buka di nako, saya lihat. Kalau nggak cocok di hati, kau tidur di situ, sudah kasih sarung di situ. Ditunjukin 50.000, ya udah kau tidur di situ. Kau nggak boleh masuk, uangnya aja yang masuk." Nah, ini. Tapi ibu-ibu di sini nggak begitu ya, haleluya. Ibu-ibu di sini ibu-ibu yang manis semuanya, ibu-ibu yang cantik-cantik semuanya. Ya, lalu kita teruskan si ibu ini. Ibu ini ternyata sama dengan saya punya mama. Mama saya itu di kampung, kalau pulang dari mana-mana, dia nggak pernah tanya saya sudah makan apa belum. Saya nggak pernah tanya, dia bertanya. Yang ditanya, babi sudah makan belum? Babi yang ditanya. Saya yakin yang ketawa itu dari Tarutung, dia tahu itulah masalahnya. "Babi udah makan belum?" Waduh, saya kesal sekali-kali. Saya bilang, "Mah, kau nanya babi terus makan sudah atau belum? Saya dari tadi belum makan, kau nggak pernah nanya." Dia bilang, "Kau kurang ajar ya. Dengar baik. Waktu aku dulu nikah, potong babi. Waktu kau lahir, potong babi. Waktu kau dibaptis, potong babi. Waktu kau juga nanti nikah, potong babi. Waktu papa juga nanti mati, potong babi. Jadi dari lahir sampai mati, babi yang dipotong. Babi yang dipotong." Udah, Bapak Ibu Saudara, dia langsung tanya, "Pak, itu saya punya bunga gelombang cinta di mana?" Suaminya bilang, "Ma, jangan marah-marah. Kau kan saya mau kasih untung. Untung apaan? Tadi, Ma, saya punya teman datang. Lalu dia tanya berapa? 150.000. Akhirnya saya jual. Jadi 750.000. Belum sampai 50.000-nya, istrinya pingsan. Langsung pingsan. Udah, karena orang kaya dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit cuma sebentaran. Dipegang oleh dokter, sadarlah dia dari pingsannya. Lalu dia bilang, "Ma, kenapa sih kau pingsan? Aneh kau. Udah kasih untung kan masih pingsan." Istrinya langsung nangis, "Ma, Pak, minta maaf. Bukan 150.000, Pak. Tapi 1.500.000. Belum sampai 500 suaminya pingsan. Jadi bayangkan kalau ada kebohongan. Cuman hitungan detik atau menit, itu dua yang pingsan. Jadi Bapak Ibu di rumah tangga, bangun kehidupan yang suci, bangun kehidupan yang kudus, supaya tidak ada yang pingsan di rumah. Pencarianmu tidak pingsan, ekonomimu tidak pingsan, anak-anakmu tidak pingsan. Arti pingsan, gak bisa lanjutkan ke sekolahnya. Karena apa? Kebohongan demi kebohongan yang kita bangun. Saya mau bilang dengan kita, Allah tidak pernah menyertai pembohong. Haleluya. Allah tidak pernah menyertai orang yang berdusta. Allah cuma menyertai orang yang hidupnya kudus dan suci di hadapan Tuhan. Yang ketiga, siapakah yang disertai oleh Tuhan? Yang disertai oleh Tuhan itu, ketika Tuhan bilang kepada Yusuf, "Yusuf, jangan takut mengambil Maria." Berarti yang ketiga, yang disertai oleh Allah adalah yang tidak takut ambil resiko. Walaupun apapun resikonya,
Yang penting Tuhan dipermuliakan dalam hidupnya. Jadi kita mau beresiko, ambil apa saja resiko. Jangan takut mengambil resiko. Kalau memang Tuhan dipermuliakan di dalamnya, kau akan lihat ada Allah yang menyertai, ada Tuhan yang menyertai dan memberikan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Sampai hari ini saya cuma berjalan, apa saja resikonya, saya berani untuk mengambilnya. Saya timbang dengan kebenaran yang bernama firman Allah. Karena firman Allah ini timbangannya. Saya timbang dengan firman, kalau dia sudah jadi benar, dia sudah tidak beresiko di hadapan Tuhan, tapi beresiko dalam kehidupanku. Tidak mengapa, yang penting Allah dipermuliakan. Saya berani ambil resiko itu. Jangan takut mengambil Maria. Resikonya apa? Kalau ambil Maria, diperguncingkan di mana-mana. Kau belum nikah sudah hamil, baru tunangan kau sudah hamil. Apa kata mertuanya, apa kata tetangganya? Tapi bagi Yusuf, ambil dia. Dia nggak takut ambil resiko, karena dia tahu itu bersumber dari Tuhan. Haleluya. Yang keempat, saudara, siapakah yang disertai oleh Tuhan Allah itu? Yang disertai oleh Tuhan Allah itu, Alkitab berkata dalam bagian ayatnya yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Siapakah yang disertai oleh Tuhan? Mereka yang taat seperti apa yang Tuhan katakan kepadanya, itulah yang disertai oleh Tuhan. Jadi Bapak dan Ibu Saudara yang terkasih nama Tuhan, Sang Raja Mesias yang bernama Yesus Kristus, yang disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kalau dia mau menyertaimu, yang pertama, saudara, hiduplah dalam ketulusan. Yang kedua, hiduplah dalam kekudusan. Yang ketiga, Bapak dan Ibu saudara, jangan takut apapun risikonya. Dan yang keempat, saudara, taatlah dengan firman Allah. Saudara pasti melihat Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Dalam mengakhiri khotbah saya akan nyanyikan satu pujian. Bukan saya yang nyanyi, saya ada karang lagu. Di sini artisnya datang. Ibu Ipon boleh maju ke depan untuk menaikkan pujian yang saya karang sendiri. Ya, baru saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Ya, silakan. Ini artis daripada GBI Mawar Saron. Saya karang lagu dan 2 album sudah dikeluarkan. Lalu inilah artisnya, salah satunya. Ya, silakan. Mana ini Yosua? Bapak Pendeta Yosua? Iya, silakan. Lagu yang ini. Cek 1. Shalom semuanya.